Ya, bagaimana kondisi infrastruktur dan juga infrastruktur apa saja yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya bersama pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prioritas Indonesia. Pak, jadi kan Presiden Prabowo dan juga Komisi 5 DPR RI ini membahas infrastruktur. Nah, menurut Bapak, apa yang menjadi fokus era Presiden Prabowo saat ini, Pak? Terus terang saya tidak jelas ya, karena semua program-program yang Presiden sampaikan itu, saya kok melihat ada kekosongan komunikasi dengan menteri-menteri teknisnya, gitu. Jadi bisa jadi itu nggak jelas gitu. Betul kita perlu sekolah, berapa, di mana, kenapa dibangun di daerah situ, sebabnya apa, studinya ada nggak gitu loh. Karena kalau tidak itu menjadi tambah tidak jelas. Zaman Pak Jokowi dulu masih ada studi-studinya meskipun dengan rumus cepat, kualitasnya menjadi buruk itu. Jadi kalau di era sekarang ini tidak ada studi yang jelas ya ke arah mana infrastruktur ini akan lebih diprioritaskan begitu? Betul, Anda lihat baru berapa minggu makanan itu tadi bergizi, kan underlying studinya saya sampai hari ini belum lihat. Dan apa yang saya perkirakan kemarin misalnya soal makan bergizi sudah terjadi, yang keracunan lah, yang uangnya tidak dibayar lah, dan seterusnya, nanti pasti ada korupsi. Nah sekarang mau sekolah, mau apa, kenapa pakai sekolah, dan itu di mana? Kenapa harus di daerah situ, bukan tempat lain? Korelasinya apa dengan pertumbuhan penduduk, dengan tingkat usia anak dan seterusnya, ada tidak? Nggak ada. Nanti anggota DPR ke Presiden menghadap, kasih saran begini diterima, nanti menteri sekian. Jadi saya tidak tahu apakah di rapat kabinet itu dibahas secara rinci, kemudian keluar dengan sebuah studi yang baik gitu, yang nanti bisa dipahami antar KL-nya, karena ini mau tidak mau antar KL, Kementerian PU ada di situ, Kementerian Ya. Nah itu saya tidak melihat terus terang. Jadi sekedar bicara terus, oh ya bangun, bicara iya bangun. Apa underlying-nya tidak jelas. Ini menurut saya. Baik, Pak Agus, tadi Pak Agus juga sempat menyinggung masalah sekolah ya. Maksudnya di sini adalah sekolah rakyat yang dikatakan akan dibangun 100 hingga 200 sekolah rakyat. Pemerintah mengatakan bahwa pembangunan itu akan bertahap, ada 23 sekolah rakyat di existing sekolah yang sudah ada. Jadi renovasi begitu, Pak. Nah, kalau Pak Agus sendiri melihatnya bagaimana? Karena sekolah rakyat ini adalah sekolah yang tujuannya sekolah gratis, bertemakan boarding school untuk anak-anak miskin dan miskin ekstrim di Indonesia. Nah itu, saya juga tidak paham kenapa dikasih boarding school misalnya. Apa alasannya? Kan harus jelas. Ahli siapa yang diminta pendapatnya. Kemudian kalau boarding school kan praktis lebih mahal. Terus gratis, emang uangnya ada atau tidak, gitu loh. Jadi dalam membuat program infrastruktur itu harus rinci, karena itu terkait dengan anggaran yang besar, kemudian keberlanjutannya. Nanti dibikin boarding school bagus, penduduknya anak-anak usia sekolahnya nggak ada sejumlah itu, kan jadi kosong, mubazir. Nah itu yang harusnya disampaikan dulu kepada Menteri Pendidikan Dasar, Menengah atau apalah namanya, sampai saya tidak hafal terus terang karena saking banyaknya kementerian. Itu apa yang sebagai prasyarat dibangun boarding school atau sekolah biasa atau apa? Nah, yang mau dibangun diperbaiki itu sekolah yang sudah ambruk atau ambruk sama sekali atau bagaimana juga tidak jelas. Bangun sekolah rakyat, kan terkesan ada rakyat itu terkesan berpihak pada rakyat, tapi yang bagaimana itu loh, jangan supaya nanti pemborosan seperti zaman Pak Jokowi itu terulang gitu. Baik, Pak Agus, kita juga beralih ke isu pangan yang mendapat sorotan dari Presiden Prabowo. Bagaimana dengan infrastruktur yang mendukung misalnya swasembada pangan di bidang pertanian, kalau Pak Agus melihat? Saya pribadi masih gelap ya. Swasembada pangan itu seperti apa? Jangan-jangan kita swasembada tapi lebih mahal daripada kita harus impor misalnya. Sama kayak garam gitu ya. Garam itu impor dari Australia jauh lebih murah daripada kita membuat menciduki laut, itu lalu kena matahari, kemudian hujan hilang. Karena artinya apa? Kalau barang memang lebih murah dari impor, ya impor saja. Barang kalau pangan itu ketahanan pangan gitu, di mana apa?
Apakah membuka hutan di mana di Papua situ menjadi lebih untung? Padahal kita rugi, kayunya habis dibuang entah di mana itu. Kemudian untuk hara tanahnya apa cocok untuk tanaman apa? Padi, jagung, nggak jelas saya. Terus terang program itu juga menjadi gelap menurut saya, yang tentu perlu justifikasi dari Menteri Pertanian untuk menjelaskan sebetulnya apa sih yang bilang dengan ketahanan pangan itu. Jangan-jangan ketahanan pangan itu menjadi tahan kita banyak beras jadi dan sebagainya, tapi cost-nya mahal sekali. Itu kan juga tidak pas gitu. Jadi ini yang mohon disampaikan kepada publik, bagaimana justifikasinya. Baik, kalau begitu Pak, untuk semakin membuat terang benderang ya program-program pemerintah yang ada saat ini dari mulai sekolah, meskipun ketahanan pangan, infrastruktur dan lain sebagainya, apa yang kira-kira bisa dilakukan pemerintah agar kita masyarakat bisa benar-benar memahami jenis program yang akan disampaikan dan yang dibutuhkan juga oleh masyarakat? Begini, saya sendiri itu agak bingung antara Menteri Menko Infrastruktur ada, Menko Pangan ada. Kalau kita bicara soal pangan, soal MBG dan sebagainya. Lalu ada Menko apalagi. Nah, bagaimana keterkaitan di mereka itu soal anggaran, soal program kerjanya, soal apa tanggung jawabnya. Terus terang saya bingung. Nah, artinya apa? Kalau mau membuat program itu kan harus dipastikan kementerian mana saja, dan itu harus diputuskan di rapat kabinet loh, dan disampaikan ke publik, entah apa namanya PCO yang menyampaikan, entah juru bicara siapa, tapi harus disampaikan supaya jelas nanti apa sih programnya, siapa bertanggung jawab apa, kemudian apa underlying peraturannya. Kan harus ada, ini kan negara, ini bukan RT, bukan RW gitu ya. Jadi buat saya itu menjadi pasti kalau memang sudah underlying peraturannya ada, terus siapa bertanggung jawab supaya tidak tumpang tindih. Kita sudah belajar membangun infrastruktur sangat masif, tetapi gunanya buat rakyat 50% saja tidak sampai. Nah, jangan terulang lagi seperti ini, makanya hati-hati. Ya. Gitu ya, mau bikin sekolah, bagus, memang itu harus tugas-tugas pemerintah, tapi dipastikan bahwa lokasinya, kebutuhannya, jenisnya, itu pas dengan target sasaran yang akan dicapai. Baik, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, terima kasih atas keterangannya bersama kami di Prioritas Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.